ini kami akan mencoba memperkenalkan kepada anak-anak kami atau kepada bapak ibu yang ada di tempat ini. Oke, jadi sesuai dengan manfaat dari semua alat musik tradisional Nias yang ada di kepulauan kita ini, jadi semua manfaatnya itu berbeda-beda. Karena itu kita sudah bagi, kelompokkan bersama-sama. Yang pertama itu musik religi, musik adat istiadat, musik hiburan, musik ekspresi diri, musik nasihat, musik berburu, dan musik komunikasi. Nah, salah satu yang telah kami sampaikan tadi itu alat musik religi, di mana alat musik ini digunakan pada saat menyampaikan pujian kepada arwah leluhur dengan menyanyikan hoho sambil memainkan alat musik yang namanya fondahi. Mungkin anak-anak kami, bapak ibu semuanya, kalau pernah kita dengar, ada juga yang mengatakan tifa, itu di daerah timur sana, tapi kita punya nama tersendiri yaitu fondahi. Jadi cara memainkan fondahi langsung mari kita saksikan dari Bapak Amael Sanduru. Silakan Pak, supaya bergerak cepat. Nah, kira-kira begini caranya ya, sambil berhoho. Ya, mana tegangan itu Pak dulu. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya dengan alat musik hiburan. Di sini ada banyak alat musik hiburan. Tadi sudah kita dengarkan waktu dimainkan pada saat penampilan adik-adik kita dari SMP Negeri 1, SMP 1 Aloa. Nah, tidak soal seandainya kami perkenalkan satu saja. Ini tutuhau. Kalau di sini kami dengar namanya disebut tutuhaina, tapi kalau di Gomo atau Nia Selatan itu ini disebut tutuhau. Tapi kalau di sini tutuhaina. Nah, dalam alat musik ini bisa menghasilkan 3 suara. Suara yang pertama canang, kedua gong, 3 gendang. Pernah dengar atau pernah melihat alat musik ini? Tidak pernah. Nah, biar tidak terus penasaran kita, mari kita minta lagi dari Bapak Ama Elsa, bagaimana, apakah benar apa yang sudah kami sampaikan ini bisa menghasilkan 3 suara atau tidak? Dua suaranya canang dan gong.
kasih Pak karena tersama lagi. Ya, kita teruskan ya. Kita teruskan dengan alat musik. Ada di sini alat musik ekspresi diri. No sito ono kedapatan menghati. Na fahuhu yo mana irai lawa eniwa era langsung. Tapi oya mana labe ua jito bali amai dola wede bawama ema esikira irara. Nah, salah satu alat musik yang digunakan pada saat itu namanya lagia, ya. Jadi biasanya alat musik ini kalau dulu dimainkan pada saat malam hari, sehingga suaranya terdengar dengan merdu sekali, ya. Jadi bahannya ini terbuat dari pohon aren dan senarnya ini dari akar pohon wiwidarara. Cara memainkannya mirip dengan biola dikis, ya. Mari kita lihat lagi dari Bapak Ahmad Risa. Jadi sebelum dimainkan terlebih dahulu senarnya itu harus dibasahi dengan air. Kalau dulu dengan air ludah, tapi sudah kita ganti dengan menggunakan air biasa saja. Oke, silakan Pak Isa. Yang dikatakan lagia, ada nyanyian lagia itu ayo lagia, ayo lagia, inilah dia lagia itu, ya. Ini sambil bernyanyi juga bisa, ya. Menarik kan? Oke, kita lanjut lagi Pak Elsa. Ini sudah mulai keringatan Pak Elsa karena sinar matahari. Mari kita tepuk tangan untuk Pak Elsa sekali lagi, ya, biar semangat terus. Nah, di sini ada lagi alat musik yang lain. Ini alat musik komunikasi. Iya, alat musik komunikasi ini ada yang mengatakan koko, ada yang mengatakan kato-kato. Mungkin di sini dikatakan koko, tapi kalau di arah sana gomo di setengah itu disebut kato-kato, ya. Jadi dulu alat musik ini digunakan sebagai alat komunikasi. Beda kalau sekarang sudah ada HP. Nah, untuk memainkan alat musik ini ada dua cara, ya. Yang pertama, pelan-pelan. Artinya kalau pelan-pelan itu panggilannya tidak terlalu mendesak. Tetapi kalau pukulannya cepat-cepat, maka panggilan itu mendesak juga. Contohnya kalau ada yang kebakaran, ada kemalingan. Lagi-lagi kita minta lagi dari Bapak dulu. Ini bagaimana seandainya panggilan biasa saja, Pak? Mungkin ada musyawarah pertemuan desa. Angon bakata, Wamarke, Dewan Ngerti, hari ulang tahun musim C22 itu. Sawahadele, Yahoo. Yahoo Bansa, tepuk tangan untuk Bansa. Lah, siapa tahu Bapak dulu, seandainya ada yang kebakaran, bagaimana juga cara memukul kato-kato di situ atau koko? Oke, sampai lupa. Kita teruskan lagi, ya, dengan alat musik hiburan yang lain.
lain kita cobakan gantian, yaitu Doli Hagita. Mana Doli Hagita Bapak? Nah, ini Doli Hagita dulu hanya terdiri 4 bilah saja, jadi ini sudah disesuaikan sehingga menjadi 8 bilah atau 7 bilah, sehingga bisa mengikuti tangga nada. Dan cara memainkannya kira-kira bagaimana lagi Pak Esa? Tadi sudah kita dengarkan suara Doli itu. Terima kasih Pak Esa. Mana tepuk tangannya? Oke, kita teruskan dengan alat musik. Apalagi yang ada di sini Pak Esa? Alat musik nasihat. Nah, kenapa alat musik ini disebut alat musik nasihat? Jadi sedikit kami jelaskan ya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada kerokan. Ini diibaratkan seperti mulut. Nah, pada saat dimainkan alat musik ini, kerokannya ini yang ada di tengah-tengah ini selalu diputar-putar dan dihadapkan ke atas. Nah, itu diibaratkan seperti orang kalau jalan tidak melihat jalannya. Apa akibatnya kalau tidak melihat jalan? Bagaimana? Apa akibatnya? Jatuh kan? Nah, itu. Nah, alat musik ini kalau di sini wilayah Nias Utara disebut Doli Bui. Kalau di arahnya setengah atau Bungu ini disebut Doli Hawa. Kalau di saudara kita di Nias Barat, mereka katakan Doli Bue. Nah, cara memainkannya lagi-lagi kita minta dari Bapak Esa bersama dengan saudara kita Rizky. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi ya dengan alat musik apa lagi yang ada Pak Esa? Ya, alat musik berburu. Oke, alat musik berburu. Ini dia. Pernah kalian lihat ini? Tidak kan? Nah, alat musik ini kalau di arah selatan atau Nias Tengah atau di Gomo ini disebut kiri luhur. Tapi kalau di Nias Utara tadi Salo itu di Laheba, saya baca dalam buku Kurs, orang dari Jerman yang pernah melakukan penelitian tentang musik tradisional. Dalam bukunya itu disebut bahwa di arah Salo atau Laheba, alat musik ini adalah ufu-ufu. Ya, ufu-ufu. Saya tidak tahu apakah pernah kalian dengar itu. Mudah-mudahan pernah kalian dengar dari kakek, nenek, mama, ayah kita di rumah. Nah, cara memainkan ini kira-kira apa Esa? Coba tirukan dulu suara sendiri sama kita. Ya, beliau mau musik ke depan. Oh, ya, kamu siapa? Ibu yang depan. Iya, sangat baik. Jadi demikian saja pengenalan musik tradisional secara singkat ya. Jadi kami tahu bahwa adik-adik kami atau kita semua masih belum puas. Jadi kalau mau belajar lebih dalam lagi, museum selalu terbuka untuk kita semua. Silakan datang belajar, tanya sama
Bapak Ama Esa dulu. Sekian dan terima kasih. Kami sapa lagi kita semua. Ya Allah.